Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mejuah jiwa, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita bertemu di sapaan pagi di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan dalam tidur kami. Dan terima kasih untuk hari baru hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu yang kami renungkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari Kejadian 28 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memberkati para leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang dijanjikan Allah berkaitan dengan kelanjutan keturunan dan tanah atau negeri. Kita bisa dilihat di Kejadian 12 ayat 2 dan di Kejadian 17 ayat 6 sampai 8 berkat Tuhan pada Abraham. Di Kejadian 26 ayat 3 sampai 5 berkat Tuhan kepada Ishak. Dan di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 berkat Tuhan kepada Yakub. Berkat Tuhan kepada Yakub telah disampaikan oleh Ishak ayahnya di pasal 27 dan di pasal 28. Di pasal 28 ayat 3 sampai 4 Ishak berkata, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Dan di pasal 28 ayat 13 sampai 15, Allah sendiri memberikan berkat itu kepada Yakub. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keturunan yang banyak dan menganugerahkan tanah atau negeri dengan tujuan agar melalui Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya, semua kaum atau bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu makanya Ishak melarang Yakub mengambil istri dari perempuan Kanaan. Mengapa? Karena orang Kanaan tidak menyembah Allah yang disembah Ishak dan Yakub. Di pasal 26 ayat 34 sampai 35 dituliskan bahwa Esau mengambil istri dari bangsa Kanaan, yaitu orang Het, dan kedua istri Esau tersebut menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima berkat dari Allah, menerima berkat keselamatan dari Allah, kita perlu merenungkan dan menimbang apakah tindakan kita mempermuliakan Allah atau mempermalukan namanya. Marilah kita menjadi orang yang selalu dirindu kehadirannya. Karena kehadiran kita memberi warna dan arti bagi sekeliling kita di mana kita hadir.
Mari kita pakai setiap waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat. Mulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana, dimulai dari diri kita. Dalam situasi saat ini, di mana kita menghadapi pandemi virus corona, mari kita melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dengan kita melakukan protokol kesehatan ini, kita telah menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita sehingga kita mempermuliakan Allah, bukan mempermalukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi saluran berkat bagi sesama kami, agar melalui kami nyata kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial, beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Begitu juga anak-anak kami KAKR. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede. Ada pertemuan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat-Nya. Amin.